Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel My Beauty Country. Kali ini kita lagi ada di salah satu tempat yang hits banget. Orang selalu bilang ini tuh ada di Jogja, padahal tempat ini tuh ada di Magelang. Kira-kira udah bisa tebak belum kita mau kemana? Yap, betul, kita akan mereview Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini sekarang gerbangnya berpindah. Kalau dulu itu ada di depan, sekarang ada di samping. Nah, jadi kita tuh pakai Google Map dan diarahkan ke gerbang yang lama. Caranya gimana? Tinggal belok aja. Nanti teman-teman ikutin pagar hijau ini. Nanti di ujung banget akan ketemu gerbang terbarunya. Jadi nggak usah bingung karena memang Candi Borobudur ini kan nggak pindah kemana-mana, cuman gerbangnya aja. Jadi tinggal ikutin pagar hijau. Nah, ini area terbaru alias gerbang terbaru yang kayaknya baru direnovasi jadi lebih bagus banget. Nah, di depan kita belok kiri. Di sini tuh parkirannya luas banget. Karena kita belum tahu nih area terbaru dari Candi Borobudur ini, jadi kita parkir paling depan alias paling dekat dengan gerbang. Dan ternyata itu tuh jauh banget ke tiket masuk. Jadi ini tuh parkirannya tuh letter U, mengitari dari candinya. Nah, kita tuh pengen banget parkir di area sini, padahal gerbang masuk ke candinya itu sebelah kiri. Nah, tipsnya biar nggak kejauhan dari parkiran, teman-teman lurus aja terus ikutin paling ujung. Nah, parkir di sana itu paling deket ke area tiket masuknya. Kalau kita karena nggak tahu, jadi kita cari parkir yang paling deket ke gerbang masuk. Padahal itu areanya cukup jauh ke tiket masuk. Nah, ini parkirannya tuh luas banget. Nah, harusnya ikutin aja jalan itu, cari parkiran paling ujung. Karena setiap area tuh ada parkiran sendiri dan parkirannya tuh banyak, walaupun nggak luas-luas tapi dia terbagi-bagi gitu. Tipsnya ambil parkiran yang paling ujung ya, biar deket ke tiket masuk. Nah, seperti yang udah aku bahas, kalau parkiran kita tuh agak jauh ke pembelian tiket masuk, otomatis kita harus jalan agak jauh ya. Dan jalannya itu dialihkan ke area pertokoan. Ya, sengaja mungkin ya, biar memajukan UMKM. Di sini banyak banget toko-tokonya, ada 2 lantai gitu, dan harganya cukup terjangkau. Nah, jadi kita tuh masuk dulu ke sini. Nah, nanti setelah masuk kita akan langsung keluar lagi. Jadi si pertokoannya itu mengitari area taman ini. Terus kalau teman-teman lihat di sini tuh bangunannya tuh serba baru ya. Jadi kalau buat teman-teman yang baru lagi ke Borobudur kayak aku nih, udah lama nggak ke Borobudur, ini tuh mangling banget. Nah, sebelah kanan ini pertokoannya, ada 2 lantai dan ada tempat makan yang rasanya enak, harganya tuh murah-murah. Jadi kalau mau jajan di sini nggak usah ragu, harganya tuh nggak kayak harga wisata pada umumnya yang biasanya cukup mahal ya. Nah, teman-teman juga bisa menikmati gunung dari sini, view gunung. Ada Gunung Merapi, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan Gunung Merbabu. Jadi enaknya pagi-pagi nih, duduk nongkrong dulu sambil lihat gunung. Nah, dari sini kita jalan lagi, belum selesai. Jadi enaknya pagi-pagi ya, karena kalau siang kita tuh kesini tengah hari gitu, jadi panas. Nah, di sini ada area kayak gazebo, bukan gazebo, pendopo, dan teman-teman bisa istirahat di sini. Jadi bisa duduk-duduk sambil ngobrol atau istirahat dulu nih. Nah, nih sebelah kanan pertokoan lagi. Kita harus masuk pertokoan lagi menuju ke tempat pembelian tiket. Nah, setelah jalan itu ada tangga, kita naik dulu ke atas. Jadi teman-teman nanti akan diarahkan ke atas. Jadi ini tuh kayak sengaja gitu diarahkan ke area toko-toko ya, biar memajukan UMKM. Nah, nanti dari atas kita turun lagi dan langsung deh ke area tiket masuk. Cukup panjang ya, makanya kalau teman-teman pengen lebih deket, parkirannya itu paling ujung, itu deket ke sini. Nah, kita akan ngantri dulu. Kita akan info berapa sih tiket masuk dari Candi Borobudur untuk sekarang atau terbaru. Nah, untuk harga tiket masuk di pelataran candi aja yaitu 50.000 untuk dewasa dan 25.000 untuk anak-anak. Sedangkan buat teman-teman yang pengen masuk ke candinya itu harganya di 120 untuk dewasa dan 75.000 untuk anak-anak. Tapi nggak bisa dadakan, harus H-1. Teman-teman harus pesan via website atau bisa juga pesan via Traveloka dan
tiket.com. Tapi H-1 ya, dan setiap harinya dibatasi. Jadi kalau kuotanya udah habis ya nggak bisa naik ke candi. Nah teman-teman, ini tuh kita free naik bagi car karena dari sini ke area candi cukup jauh. Nah selama perjalanan naik bagi car, view-nya tuh bagus banget. Jadi kita melewati pepohonan, bukit-bukit, terus ada juga taman-taman hijau dan juga gunung. Jadi view-nya dari sini bagus. Dan kalau jalan kaki ini cukup jauh ya, beda dengan Prambanan yang kita tuh masih bisa jalan kaki. Kalau Borobudur ini kayaknya harus naik bagi car deh. Dan ini tuh free. Ada juga bagi car yang berbayar. Nah ngebedainnya gimana? Bagi car yang free itu dia gede banget. Nah kita udah sampai ke area masuknya. Jadi beli tiketnya tadi di sana, ini area masuknya. Jadi untuk masuk ke sini nggak pakai tiket lagi, tinggal masuk aja. Nanti buat teman-teman yang masuk ke area candi itu beda jalan masuknya dan juga mereka pakai gelang. Dari sini udah kelihatan nih cakepnya dan gagahnya Candi Borobudur. Nah kita udah nyampe di area candi. Jadi kalau teman-teman yang bayar 120.000 itu bisa naik ke atas nih ke yang ada pembatas merah. Nah kalau kita ini bayarnya yang 50.000 tiket masuknya karena dadakan. Sedangkan tiket untuk bisa masuk area candi itu harus H-1. Itu pun kalau masih ada kuota dan kita nggak sempet cari review dulu nih harusnya begini atau begitu. Jadi buat teman-teman kalau mau ke tempat wisata baiknya cari dulu info yang lengkap. Jadi bisa nonton review ini nih biar teman-teman tahu kira-kira kalau pengen masuk ke candi itu harganya berapa dan juga pemesanannya harus kapan. Nah ini area candinya kita bisa lihat dari bawah aja. Sebenarnya si kecil agak kecewa nih nggak bisa naik, tapi mau nggak mau ya karena dibatasi. Nah sejarahnya kenapa dibatasi? Jadi ada beberapa kerusakan, bahkan di awal-awal akan dikenakan tiket 700.000 nih untuk ke Candi Borobudur. Tapi akhirnya jadinya di 120. Nah ini pun dengan tiket yang lebih mahal daripada tiket di pelataran masih sangat dibatasi dengan kuota yang ditentukan setiap harinya. Jadi kalau teman-teman mau ke atas candi itu sebaiknya sih pesen beberapa hari sebelumnya biar kebagian ya. Kita akan bahas sejarah singkat ya. Jadi Candi Borobudur ini dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh dinasti Sailendra. Candi ini merupakan peninggalan Buddha terbesar di dunia dan salah satu keajaiban arsitektur di Asia Tenggara. Candi Borobudur dibangun di bawah pemerintahan Raja Samarantungga dari dinasti Sailendra. Candi Borobudur selesai dibangun pada masa pemerintahan Ratu Pramodawardhani, putri Raja Samaratungga. Candi Borobudur ditemukan kembali oleh Sir Thomas Starcombe Raffles pada tahun 1814. Candi Borobudur mengalami pemugaran pertama oleh Van Eyck pada tahun 1907. Candi Borobudur mengalami pemugaran kedua oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO pada tahun 1973 hingga 1983. Candi Borobudur memiliki beberapa bagian, yaitu Kamandatu, yaitu bagian tingkat pertama hingga ketiga, Rapadatu, yaitu bagian tingkat keempat hingga keenam, dan Arapadatu, yaitu bagian atap candi tingkat ketujuh hingga ke-10. Candi Borobudur memiliki relief dan arca Buddha yang menggambarkan kisah hidup Buddha, ajaran Buddha, dan kehidupan masyarakat pada masa itu. Ini dia spot terbaik buat foto di Candi Borobudur. Ada komposisi langit, candi, dan juga rumput. Kalau di area lain tuh nggak bisa dapet spot ini karena terlalu sempit antara pelataran dan juga candi. Kalau tadi tuh ada lapangannya gitu, jadi kita bisa mundur untuk ambil angle antara komposisi langit, rumput, dan candinya tuh pas gitu. Nah itu posisinya ada di paling belakang, jadi bisa jalan aja. Nah kalau teman-teman lihat di sini ada candi yang beberapa patungnya itu udah nggak ada kepalanya, jadi mengalami kerusakan gitu ya. Beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan pada candi. Yang pertama sih faktor alam seperti panas dan hujan, dan juga faktor eksternal seperti banyaknya pengunjung. Nah, gesekan kaki pengunjung itu bisa membuat rusak, dan juga zat asam pada tangan kita menyentuh candi itu juga bisa membuat
pelapukan atau keausan. Nah, jadi itu sebabnya ada beberapa pembatasan demi melestarikan candi agar anak cucu kita masih bisa lihat candi Borobudur. Nah, buat teman-teman, kita tuh sebenarnya masih bisa explore banyak hal di area bawah candi. Tapi karena kita harus langsung ke kota Jogja, jadi kita langsung pulang. Buat teman-teman bisa naik buggy car, ada 2 buggy car, yaitu yang berbayar dan yang nggak berbayar. Yang nggak berbayar itu teman-teman harus jalan dulu ke area resto. Tapi kalau yang berbayar itu teman-teman keluar candi langsung ketemu buggy car. Jadi kalau mau yang free, jalan dulu ke atas ya. Nah, di buggy car kita bisa lihat megahnya Gunung Sumbing. Nah, dan juga bukit-bukit dan gunung-gunung yang tadi kita udah sebut. Mungkin segitu aja review kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih sudah subscribe, follow IG dan TikTok My Beauty Country. Assalamualaikum.